Inspiring. Informative. And entertaining. Welcome to Radio Talk, podcastnya RRI Pekanbaru. Welcome back to Radio Talk. Saatnya berbicara di podcastnya RRI Pekanbaru with me, Dito S and Dinda and Nabata. Halo. Guys. Bisa gaul. Karena aku kayaknya nggak jauh beda usianya dari kalian. Gen Z bang? Iya. Masih Gen Z, Bang? Iya. Berarti aku masih bisa ya masuk ke tongkrongan kalian ya. Oh boleh. Ya, karena kita bahas sosiologi. Ah, Sosiologi itu kan sosial kan? Iya, bukan? Iya ya, betul. Iya. Pas nih berarti ini Dinda dan Nabata. Dinda dan Nabata ini adalah mahasiswa dari Universitas Riau, Fakultas Ilmu sosial dan politik. Ilmu Sosial dan Politik. Wah, calon-calon anggota dewan. Amin. Tapi jangan ini ya, pencipta. Iya. Gimana kabarnya Dinda? Alhamdulillah baik bang. Sehat ya. Sehat. Sekarang semester berapa alhamdulillah. sih Dinda? Semester 5. Semester 5. Ya, Oh, apa sebentar. juga? Saya semester 3. Semester 3. Oh. Beda angkatan bang. Ya. Oh, tapi kalian ini tergabung dalam Tergabung dalam ikatan HIMA. Himpunan Ikatan Mahasiswa Sosiologi. Ikatan Mahasiswa Sosiologi. Sosiologi. Oke. Nah, karena kalian anak sosiologi, ini topik yang mau dibahas itu adalah penerapan perilaku sosiologi atau ilmu sosiologi di kehidupan sehari-hari. Iya betul. Ini orang yang bukan fakultas ilmu sosial. Ya, ilmu sosial ya. Iya. FISIP. FISIP ya. Belum tahu nih apa sih artinya. Sebenarnya sosiologi itu apa sih? Siapa dulu nih? Boleh Kak Dinda yang. Yang senior ya. Ya. Oke. Oke. Jadi sebenarnya sosiologi itu sering kita dengar, Ya. tapi mungkin masih ada beberapa yang masih kurang paham gitu atau penerapan sosiologi dalam kehidupan. Jadi sosiologi itu sendiri tuh cenderung dalam kehidupan kita ini kan kita berinteraksi nih bang. Ya. Nah dengan kita interaksi terus kita bermusyawarah, berinteraksi ke masyarakat lain. Nah itu yang dinamakan dengan sosiologi. Terkadang orang masih awam berkata bahwa sosiologi itu apa sih? Padahal tanpa dia sadari walaupun dia bukan dari sosiologi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu tuh bentuk interaksinya kita itu namanya sosiologi. Oke. Gitu. Perilaku mempelajari tentang bagaimana cara interaksi kita ke masyarakat, ke individu begitu. Berarti perilaku apa ya? Aktivitas sehari-hari Ya, betul. sesama manusia gitu. Ya, Ya. betul. Oke. Termasuk nggak dengan interaksi karena kan dunia digital. Masuk nggak? Termasuk dong. Oh iya, termasuk. Kenapa? Bukannya sosiologi itu langsung gitu? Atau gimana? Gimana tuh? Jadi interaksinya tuh bisa langsung dan juga tidak langsung, Bang. Oke. Di misalnya di WhatsApp kan juga telepon, chatan, Iya. itu juga ada interaksi yang Oke. udah kita tuh namanya sosiologi. Oh, berarti itu termasuk ya? Iya. Interaksi di dunia digital juga termasuk. Iya, betul. Susah nggak sih tentang belajar tentang sosiologi ini? Mungkin dari bawah dulu. Ya, yang baru mungkin. Iya. Bagiku mungkin susah-susah gampang lah ya. Tapi ada serunya juga gitu. Apa tuh? Kayak misalnya ada praktikum nih kan Bang. Hmm. Jadi bisa belajar hal baru juga. Terus gimana juga kan sosiologi ini fokus pada masyarakat juga kan Bang. Iya. Jadi belajar lah gimana tuh tipe-tipe masyarakat yang ada di Indonesia ini. Oke. Gitu. Oke. Ini berarti tipe-tipe masyarakat Indonesia kayak mana sih? Dinda, Eh. ada yang kayak mana? Jadi kalau setiap kehidupan kita itu kan ada yang namanya masyarakat perkotaan, Iya. perdesaan. Heeh. Nah di sosiologi itu sendiri dipelajari bang. Jadi nggak sama. Jadi pola interaksi, pola perilaku dari masyarakat tuh cenderung tuh berbeda. Jadi nggak sama misalnya di perkotaan nih, di perkotaan dengan perdesaan itu beda juga bang. Jadi pola interaksinya. Jadi di sini kita mempelajari sosiologi itu sendiri mulai dari perkotaan tuh bagaimana sih, lalu dari sosiologi pedesaan itu bagaimana juga. Jadi ke perilaku dalam kehidupan itu sangat berbeda sih bang dari polanya
orang sosiologi pedesaan dan pola sosiologi perkotaan gitu. Oke, berarti beda-beda ya. Beda. Oke, yang bagus tuh yang seperti apa sih? Sosiologi itu seperti apa yang bagus nih? Apakah yang setiap tetangga lewat lah, Bu, Itu mampir. Itu termasuk sosiologi termasuk nggak? ya. Termasuk. Termasuk. Yang kayak mana sih bagusnya kita sebagai manusia perkotaan, kita perkotaan ya? Iya, betul. Gimana sih? Jadi kalau pola interaksi yang bagus itu tentunya kita saling interaksi, saling Oke. berdiskusi. Lalu kalau di perkotaan kan cenderung bersifat individu ya Bang, Ya. karena lebih maksudnya interaksinya itu kurang. Kadang kita kan sibuknya pada fokus atau pekerjaan masing-masing. Jadi adanya kesenjangan interaksi. Nah, lalu di sosiologi itu akan dijelaskan bagaimana solusi dari hal tersebut begitu. Oke. Berarti selayaknya memang seperti itu ya, interaksi ya. Interaksi, pola perilaku masyarakat. Harusnya desa dan kota sama. Bisa sama Bang, balik ke orangnya lagi, tapi makanya dari situ kita mempelajari apa sih perbedaan dan solusinya, Apa konflik juga yang ada. tentang bagaimana juga kenapa sih bisa beda begitu. Penyebabnya. Oh iya. Berarti itu kalian pelajari ya. Iya. Nah, yang sepelajaran kalian ini, sepengetahuan kalian ini ya. Sepengetahuan kalian ini apa yang membedakan orang itu? Apa sikap, apa karakternya mungkin? Apa sih? Lingkungan sih. Lingkungan. Ya. Oke. Kayak mana contohnya? Kayak di kota misalnya kan kemana-mana dekat gitu Iya. kan, apa-apa ada. Jadi orang kayak terbiasa sendiri aja gitu, kemana-mana apa sendiri. Beda lagi kalau misalnya di desa. Kalau di desa kan cenderung kayak nggak selengkap di kota, nggak seada di kota begitu kan Bang. Jadi orang desa tuh lebih membutuhkan satu sama lain begitu. Oh, Lebih butuh ke tetangganya, lebih butuh ke lingkungan yang ada di sekitar dia. Jadi mereka interaksinya lebih banyak gitu. Berarti lingkungan di desa dan kota itu berbeda karena juga kebutuhan di desa dan kota berbeda Iya, gitu ya. betul. Jadi di desa lebih terasa interaksi Iya, sosial. karena lebih membutuhkan satu sama lain begitu. Oh, berarti di kota nggak membutuhkan? Nggak ya? Nggak gitu. Tapi di kota kenapa ya? Kenapa ya? Ada nggak yang selain lingkungan lah ya? Apa yang menyebabkan perkotaan interaksinya tidak sebagus di pedesaan? Ada nggak dipelajari itu? Mungkin karena adanya dinamika konflik biasanya itu Bang. Karena cenderung orang kota tuh beranggapan bahwasannya tuh mereka bisa sendiri kok gitu. Padahal seharusnya dalam kehidupan sosiologi itu kita nggak bisa hidup sendiri. Gimana pun kita bakal tetap saling butuh sama orang lain. Nah, jadi dengan sosiologi inilah kami mempelajari bagaimana cara mengatasi hal tersebut sehingga bisa menjadi pola interaksi yang lebih rukun gitu Bang. Oke. Berarti kalian sebagai anak fakultas Visipol ya, Fisip. sosiologi juga nih. Berarti kalian nih nggak ada yang introvert ya orangnya? Nah, itu ngaruh nggak? Ngaruh nggak? Ada juga. Itu introvert itu karakter atau apa ya? Atau apa ya? Bawaan itu gimana sih? Kalau di sana ada nggak dipelajari gitu? Karakter sih itu Bang. Ah. Tapi biasanya banyak juga kok dari jurusan sosiologi itu yang awalnya introvert, tapi tuh dia mempelajari Bang, lama-kelamaan dia bisa interaksi. Jadi yang dulunya mungkin introvert akut jadinya Iya. lebih berubah gitu Bang. Karena kan sosiologi itu lebih banyak interaksi Bang. Gitu. Iya. Berarti aku harusnya masuk ke situ kemarin. Tapi bener berarti ada yang teman kalian mungkin yang mahasiswa sosiologi ini yang sebenarnya mungkin introvert terus masuk itu berubah. Ada. Bisa berarti ada. memang. Betul lah. Tergantung ke kitanya juga. Iya. Cara interaksinya juga. Oh, berarti bisa diperbaiki ya sikap-sikap seperti itu ya. Ada tipsnya nggak? Tipsnya. Kalau misalnya kan kalau yang belajar langsung di sosiologi mungkin ada pelajarannya ya, ada mata kuliahnya. Iya. Nah, kalau yang tidak belajar di situ, ada tips mudah nggak? Karena gini loh, banyak sih anak-anak muda sekarang itu yang susah banget untuk berinteraksi, terutama di lingkungan rumahnya, ya kan? Ini nanti kalian gitu juga, jangan-jangan nanti di rumah kan? Ini sebelum ku tanya itu, kalian di rumah menerapkan perilaku sosiologi ini nggak? Menerapkan. Sama tetangga baik, maksudnya bukan baik, menyapa gitu nggak? Pasti Bang. Nggak cah, kayak enggak gitu. Bener nggak nih? Iya.
Iya. Kalau misalnya ada yang lewat gitu kan atau Ya, ya. aku di komplek kan Iya. gitu. Ikut nimbrung nggak? Gibah atau apa gitu? Kalau itu kayaknya enggak sih. Ya karena kan mungkin ada acara ikut bantu-bantu nggak gitu, misalnya. Paling Kalau lebih cowok juga tuh. kalau gotong royong gitu ya, Bang. Nah, misalnya. Kayak karena aku kuliah juga ya, jadi cukup jarang sih. Kan? Kalau orang tua kayaknya. Nah, berarti ada faktor yang membedakan lagi nih, faktor tua, faktor muda. Golongan. Enggak kan? Perbedaan golongan Enggak mungkin kan? ya. Tapi berarti kalian harusnya bisa menerapkan itu di masyarakat ya? Ya seharusnya. Iya kan? Tapi nyatanya? Bisa. Bisa. Coba lihat Instagram mereka, yuk. Ya kan harusnya gitu dong, ya kan? Berarti yang diajarkan di sosiologi itu adalah semua pure tentang interaksi gitu ya. Ya. Oke. Menarik. Nah, berkaitan dengan yang introvert tadi, berarti kalau dia belajar sosiologi bisa di situ berubah sedikit ini ya pola pikirnya. Seharusnya udah berubah cara pandangnya deh. Oke. Tadi kasih aku tips gimana caranya kalau orang yang tidak belajar di situ gimana caranya nih? Misalnya aku nih introvert nih ya. Tapi pengen juga untuk bersosialisasi ke banyak lingkungan lah gitu. Tapi nggak tahu gimana caranya kasih tips gimana? Kan Kan mau nyapa aja, begitu mau nyapa jadilah gitu kan. Nah. Oh, ya rasa takutnya harus dihilangin sih kalau mau Ya itu yang keluar susah. dari zona itu. Ah. Jangan takut lagi sama orang gitu. Iya. Boleh. Kalau masih takut gimana? Gimana Dinda? Jadi kan nanti kalau di mata kuliah sosiologi itu kan ada banyak itu Bang mempelajari tentang sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, sosiologi industri, ada dinamika sosial dan lain-lainnya masih banyak lagi Bang. Nah jadi di sana itu bentuk kita, Abang kan tadi nanya nih, gimana sih caranya biar orang introvert tuh atau tipsnya? Iya. Sebenarnya itu balik ke pribadinya lagi. Karena kan dosen bakal ngajarin tuh, apalagi menjelaskan bagaimana interaksi, bahwasannya interaksi itu tuh perlu, gak bisa kita hanya kayak mementingkan diri sendiri. Jadi seharusnya dengan penjelasan-penjelasan yang ada seiring waktu, lalu kita belajar banyak materi, seharusnya pola pikiran orang itu sendiri juga terbuka sih Bang. Mungkin mulai juga bisa ikut join dari himpunan mungkin ya. Jadi kan semakin banyak interaksi itu Bang. Gitu sih Bang tipsnya. Iya bisa ya gitu ya. Kalau orang yang belajar di situ mungkin dengan tambahnya ilmu dia bisa mencoba terapkan gitu ya. Iya betul. Cuman yang tadi nggak belajar itu aja sih, bingung mungkin, takut gitu kali. Iya. Kalau di kampus gimana? Di kampus berarti anak sosiologi ini kalau di kampus rame lah ya. Ya betul. Hah? Ya Sering apa? sering Bukannya apa? Sering kumpul-kumpul lah. pura akrab enggak? Saling support dong Bang. Iya. Gitu sama berarti teman-teman ini ya. Kalau anak-anak sosiologi gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau sama yang di luar sosiologi gimana? Dalam konteks yang beda interaksi jurusan gitu, atau yang lain Ya gitu. beda jurusan gitu. Kami ya interaksi Bang, kayak cukup tegur-teguran gitu. Oke. Terus kami kan juga dari Hima nih. Biasanya kan kami bakal pernah ada kolaborasi sama jurusan yang lain juga. Otomatis juga makin halo, hey gitu-gitu. Oke. Apa alasan kalian memilih jurusan itu? Siapa dulu nih? Karena jangan kan dulu awalnya introvert juga. Karena apa? Atau karena extrovert, karena senang interaksi jadi itu. Ini extrovert ini. Oh iya. Enggak. Coba Nabata. Oh kalau aku pribadi kemarin sempat bingung juga kan Bang mau milih jurusan apa mau kuliah. Iya. Jadi ada nih sosiologi. Jadi ku dalami ternyata sosiologi itu ilmu yang begini gitu Bang. Jadi kayak ngerasa kayaknya cocok juga sama aku gitu. Oke. Berarti secara karakter Nabata memang suka extrovert lah ya gitu. Enggak juga. Loh. Extrovert ya. Berarti maksudnya kan maksudnya mudah bergaul dengan siapa aja gitu. Ya semoga. Iya. Kok semoga? Ya. Nggak ada mantan di sini kan? Gimana cara gimana cara membangun sosiologi pada mantan? Gimana coba? Kan, iya kan itu kan soalnya kan mungkin udah segan, udah ini gitu. Gimana caranya tuh? Jadi kebetulan
Dijawab bener. Enggak. Kalau enggak apa-apa. Enggak. Nanti aku tanya nih bener. Dari pengalaman. Nanti enggak apa-apa. Gimana? Nggak, kalau udah diundang nggak nih? Gimana? Yang mana ini bang? Ya, oke, sebelum jawab yang tadi gimana cara membangun relasi ataupun juga interaksi dengan mantan mungkin atau dengan orang yang udah lama nggak ketemu lagi gitu kan. Apa dulu alasan Dinda pilih sosiologi? Kenapa pilih jurusan sosiologi bang? Sebenarnya kok di awal itu aku kan suka interaksi sebenarnya ya, komunikasi Oke. sama yang lain. Karena juga aku dulu tuh cukup aktif di OSIS, bahkan jadi wakil ketua OSIS gitu bang. Wih. Nah jadi aku suka interaksi gitu. Iya. Lebih Kemarin ekstrovert kayak kakaknya ya. Enggak sama. Nah jadi setelah aku searching pelajari sosiologi itu apa aja sih, lebih banyaknya cara interaksi, belajar tentang pola perilaku, interaksi kita ke lebih luas cangkupannya bang. Jadi pikiran aku kayaknya sosiologi juga oke nih, udah ambil deh gitu. Oke, berarti karena suka juga gitu ya. Iya. Ya, si Dinda juga kayaknya ekstrovert gitu. Iya, Makanya karena emang gitu sih kalau kita pilih jurusan itu yang kita suka. Karena nanti pada saat skripsi gitu, kalau yang tidak kita suka kita mentok biasanya. Ya kan? Iya. Belum coba ya. Iya, makanya baru Iya, Bang. semester 3, semester 5, iya. Gitu biasanya kalau kita nggak suka nih, misalnya cuma ikutan teman gitu kan. Terus nanti di semester akhir saat buat skripsi, saat nyusun tuh biasanya jadi mentok, jadi bingung gitu. Karena bukan hal yang kita sukai. Nah, tapi kalau yang disukai kita banyak ide keluar gitu biasanya ya. Terus pengalaman, I wish. soalnya aku kuliah tuh 7 tahun. Iya. Terus gimana tuh? Gimana caranya ketika kita mungkin sudah asing dengan teman lama mungkin, ya anggap teman lama ya, atau mantan gitu, mantan ya. Nah, gimana caranya membangun sosiologi itu lagi interaksi tadi kan sosialisasi. Betul. Gimana caranya? Blok ya. Kena blok. Gimana? Dari siapa dulu nih bang? Kak Dinda lah. boleh. Yang pengalaman tengok di wajahnya malah kena bata. Kena bata kayaknya. Ya mungkin dengan teman lama mungkin gitu. Oh, Atau teman coba lama. siapa gitu yang udah lama gitu kan. Jadi apa tadi Bang membangun komunikasi lagi? Iya, komunikasi Iya. lagi, interaksi Oh. lagi gitu. Sama your ex. Oh, Iya, your ex girlfriend. sama teman lama. Ya, misalnya lah Misalnya satunya sama ya. teman lama. Coba. Jadi biasanya kalau aku kan Ya. kayak tunggu ada momen apa gitu yang mau dikasih tahu atau diomongin gitu. Oh. Misalnya ntar lagi kan Natal gini kan. Oh, iya, Jadi iya, misalnya iya. ada ucapin aja ke teman lama selamat Oh. Natal ya nih. Bagi yang Tapi dia Kristen. Islam. Happy New Year aja. Oh iya. Ya. Ini tergantung agamanya ya. Iya. Tapi nunggu momen lah ya. Nunggu momen momen yang tepat gitu ya Iya, untuk bisa. say hello lagi gitu Ya ya. bisa. Say hello. Kalau Dinda sama mantan lama siapa? Teman mungkin ya. Teman Iya, aja. iya, boleh, Teman teman. lama. Ya udah jadi teman sekarang memang. Iya. Gimana? Mungkin kalau jumpa kayak say hello aja karena Iya. kayaknya aman, nggak ada yang gimana-gimana juga kan. Namanya Oke. kita sama manusia kan. Iya sih. Gitu. Iya, berarti putus baik-baik. Kan temen. Mungkin kalau misalnya Andai kata suatu saat nanti mungkin punya hubungan dengan seorang yang spesial, terus harus berpisah. Gimana caranya membangun itu lagi, atau wajib gak sebagai anak sosiologi ya, karena anak sosiologi wajib dong terus berinteraksi. kalau kita keluar dari konteks sosiologi kayak thank you and goodbye dah gitu aja. Oke, itu kalau konteks sosiologi sebagai anak sosiologinya. Mungkin lebih kayak oh ya aduh lanjutin pertemanan gitu kali mungkin ya. Lanjutin pertemanan doang mungkin ya, sebagai Iya. teman sebagai kali gitu nggak? kita kan CS gitu. Oh iya. Ya bisa sih. Ya bisa sih, bisa. Iya Kan kan? sebagai Bisa kan? teman bisa lanjut gitu kan. Iya. Nah, oke. Tapi kalian sebagai anak sosiologi ini beban nggak untuk, kan anak sosiologi itu harus gitu dong, harus welcome, harus ini kayaknya orangnya. Beban nggak sama kalian? Atau pernah nggak di rumah katanya anak sosiologi tapi suruh nyapa tetangga nggak mau? Pernah nggak gitu di rumah? Ngerasa aja gitu. Hah? Pernah? Nama bapaknya nih berarti. Ada nggak pernah? Eh, Atau beban nggak itu? nggak beban juga sih Bang. Karena
udah kebiasa aja juga nanti ya udah berani aja gitu nyapa orang. Iya, nyapa Karena ya. udah tahu Atau- kan sosiologi gimana. Atau nimbrung ke aktivitas orang gitu. Oh, itu kan susah. Ya, maksudnya kan misalnya ada tetangga nih, apa gitu ya, lagi ada acara atau apa, ikut bantu atau apa gitu. Ya, Kan itu bisa. susah kan? Iya, gimana tuh? Beban nggak untuk anak-anak Gen Z kan gitu kan? Ya. Gimana? Nggak semuanya gitu. Kalau Dinda gimana kalau Dinda? Ya tegur aja dong. Nggak beban ya, maksudnya nggak membawa beban berat itu ya. Karena aku anak sosiologi aja nih, aku terpaksa deh harus datangin, harus bersmile-smile, harus ini gitu. Enggak Enggak. juga, paling kayak kalau lewat gitu tetangga atau teman atau kerabat lainnya kayak iya halo gitu. Oh iya. Kayaknya nggak susah ya kalau Enggak sih ngomong ya. halo dong. Iya. Iya sih. Cuman momen tertentu aja mungkin susah ya. Kayak Lebaran mungkin harus. Justru itulah kayaknya harus ya karena THR. Nggak bisa. Lain ternyata ininya ya, niatnya udah beda ya. Iya. Oke. Kalau gitu sebagai mahasiswa di ilmu sosiologi apa yang paling sulit? Kendala tersulit? Ada mata kuliah yang tidak apa ya, yang sulit enggak bagi kalian? Ada pasti Apa? ya. Apa itu? Kalau yang baru aku jalani ya Bang, kayak kuantitatif itu lumayan sulit bagi saya. Oh, kualitatif. Tapi itu enggak berkaitan langsung dengan sosiologi ya? Berkaitan. Cuma dia dia lebih ke rumus-rumus gitu bang. Jadi ada pendataannya. Oh, gitu ya. Jadi di sosiologi itu juga ada kuantitatif. Jadi kan orang kadang ngira sosiologi nggak ada hitung-hitungan nih, nggak ada Iya. rumus-rumus input data nih. Ternyata sangat ada. besar. Gimana tuh? Apa yang dihitung? Contohnya gini, kita kan adanya pratikum nih. Misal pratikum kemarin kami lagi ada pratikum ke Lembah Harau, Sumbar, Oktober kemarin. Jadi itu kan kami nyari responden tuh bang. Nanti kan ada pertanyaannya. Lalu nanti kan ada laporan pratikum tuh. Nah di laporan pratikum itu kan bakal dijelasin tuh datanya, misalnya siapa aja yang setuju bahwasanya misalnya bahas tentang sampah organik dan anorganik nih. Siapa yang setuju sampah organik tuh apakah dia paham, tidak, kurang paham, cukup paham, kan itu tuh. Nanti kan ada pendataannya bang. Jadi setiap pertanyaan kami tuh bakal didata, misalnya berapa persentase dari, misalnya bahwasanya di Lembah Harau tuh ada 13,8% bahwasanya yang tidak mengerti sampah organik. Nah itu bakal kita pelajari gitu bang. Oh, iya. Jadi nanti ada data-datanya lagi sampai ke bawah. Oh, iya sulit sih ya. Iya. Soalnya aku yang dengar pun sulit kayaknya. Iya. Tapi yang paling kalian sukai apa kalau setelah terjun di Visipol ini? Apa? Dalam konteks yang apa dulu nih bang? Ya mungkin mata kuliahnya juga boleh, atau suasananya yang kalian sukai, pertemanannya atau gimana? Ada Oh, mata kuliah mungkin yang paling kalian sukai? ada kayak beberapa matkul tuh kayak ngerasa cocok aja masuk gitu Bang. Salah satunya, contohnya salah satunya Apa ya? apa itu? Jangan Apa? bilang wirausaha. Apa tuh? Ya boleh, terserah. Kayak misalnya sosiologi keluarga gitu Bang. Kayak Oh. belajar nanti gimana sih seharusnya menjadi keluarga itu. Yang sakinah mawaddah warohmah. Iya. Oh, memang udah niat dia. Abis kuliah. Iya. Tapi bagus sih, kan sebagai laki-laki kepala keluarga. Iya. Kepala keluarga. Jadi harus menyukai itu, benar-benar. Bagus. Kalau Dinda sama. Ya hampir sama ya bang. Tapi kan Dinda udah pernah nih sosiologi keluargaan. Tapi memang enak mempelajari itu karena kita kan banyak tuh mempelajari. Terus ada matkul sosiologi gender dan kesetaraan. Oh, ada gitu dia ya? Ada. Itu juga seru bang ngebahasnya. Sosiologi gender. Gender dan kerentanan pada itu. Kayak mana tuh? Kenapa? Apakah gender itu berpengaruh pada sosiologinya? Cara pola interaksinya atau cara pandangan orang itu berbeda. Nah di gender itu kami dan kesetaraan itu kami mempelajari. Contohnya misalnya cara pandangan masyarakat terhadap cewek dan cowok nih tentang pekerjaan. Nah kalau mau dijelasin nih bang? Boleh. Gimana tuh? Kalau cowok kan biasa tuh orang lebih berstatement bahwasanya kerja itu yang kayak keras, misalnya kuli itu kan dari cowok. Tenaga ya? Iya tenaga. Padahal sebenarnya kan cewek juga bisa ya bang. Misalnya itu contohnya. Iya. Jadi banyak yang berpandangannya tuh
kesalahan pandangannya tuh masyarakat banyak yang mikir cewek tuh lemah, nggak bisa kerja yang berat. Nah, itu tuh dipelajari. Kenapa bisa timbulnya ada statement yang begitu. Oh gitu. Oh, ternyata ada ini ya pembagiannya lagi gitu ya. Jadi sebenarnya cewek itu bisa disamakan dengan ini secara interaksi sosial ya. Bisa, Benar. harusnya. Hmm. Cuman kan masyarakat sekarang kan bikin statement atau pandangan perspektif lain. Apalagi banyak yang mandang cewek itu lemah gitu. Padahal terus juga ada bahwasannya banyak yang berpendapat juga cewek itu nggak bisa jadi pemimpin. Nah, Padahal kan sebenarnya itu bisa ya, nggak harus cowok. iya sih, iya. Terus jadi yang kalian cita-citakan dari ini apa? Pengen apa sih sebenarnya dari jurusan yang kalian ambil ini? Kedepannya apa sih yang kalian bayangkan? Nabata apa sih yang dibayangkan? Mungkin kayak lebih siap aja gitu Bang, berada di lingkungan yang bermacam-macam gitu. Bisa nanti mana tahu kerja nanti di daerah pedesaan yang orang-orangnya begitu. Iya. Jadi lebih siap aja, lebih tahu gitu Bang harus bagaimana. Kalau Dinda? Ya mungkin nggak jauh beda dari Wawa ya, karena sosiologi ini kan lebih ke perilaku ya Bang, cara interaksinya. Mungkin dengan kita pelajari ini dalam mata kuliah, mungkin kedepannya kalau misalnya udah lulus tuh bisa masuk ke beberapa aspek deh Bang. Jadi nggak hanya satu fokus gitu. Kadang kan orang mikirnya sosiologi pasti jadi guru. Enggak melulu gitu. Kok gitu? Ya. Karena kan orang ngiranya sosiologi tuh ngajar ya, jadi guru ya, padahal enggak. Iya. Apalagi kami kan FISIP ya, bukan FKIP Bukan juga. FKIP kan, iya. Iya gitu. FISIP. Sebenarnya jadi jurnalistik juga bisa sosiologi. Oh iya. Ada mata kuliah jurnalistik juga nggak? Enggak. Ada. Oke, Cuman oke. kan cenderung nanti kan ada pelajaran-pelajaran Iya. itu kan bisa ke jurnalistik, turun ke lapangan. Oh iya. Berarti kalau lulusan dari sosiologi ini mungkin nggak ke ini ke pemerintahan ke politik gitu mungkin nggak? Mungkin. Karena kami juga ada mempelajari politik juga, Oke. matkul politik. Oke. Tertarik nggak ke sana kira-kira? Tertarik sih Bang. Oh yes. Semoga aja bisa ya. Kenapa? Apa alasannya? Karena suka aja sama politik kayaknya. Kayaknya perlu deh kita bebenah politik ini. Asik. Iya. Nambah lagi. Gimana tanggapan kalian bencana alam enggak? Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Mungkin ya dari kalian ini nantinya ketika sudah jadi terjun di dunia politik yang akan mengubah mengubah sistem yang nilai negatif dari sistem sekarang gitu mungkin ya. Iya. Tapi bisa jadi sih, bisa jadi. Tertarik, Nabata? Tertarik Bang. Tertarik. Iya. Dapil mana kira-kira? Belum sampai situ kayaknya Bang. Mana tahu. Ini teman-teman ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang ngasih pertanyaan jebakan nggak? Boleh Del. Adel atau dia. Atau ada yang mau ini nggak? Ada yang mau disampaikan dari ilmu sosiologi ini biar radio people itu tertarik gitu dengan ilmu sosiologi, besoknya mungkin pas kuliah ambil itu. Siapa dulu nih Bang? Atau dari Dinda boleh. Ya. Oke. Jadi sosiologi itu sebenarnya menjelaskan atau aspek yang kita pelajari itu sangat luas dan bukan hanya ngestak kayak sosiologi doang, enggak. Jadi sosiologi itu sendiri tuh banyak cangkupannya dan sangat penting di kehidupan kita sebenarnya. Jadi banyak orang mungkin yang beranggapan sosiologi cuman interaksi doang. Enggak. Jadi sebenarnya kalau kalian masuk dalam sosiologi itu sendiri, itu luas banget penjelasannya dan kita bakal mempelajari kayak ternyata tuh gini ya. Oh, ternyata tuh dinamika dan konflik tuh adanya karena ini ya. Nah, kalian bakal mempelajari. Jadi sosiologi itu tuh luas gak semuanya, bagi semuanya. Jadi kalau misalnya kalian berminat itu boleh banget buat join ke jurusan sosiologi karena itu penting dan kita juga mempelajari tentang pemerintahan juga kok. Oke. Nabata? Mungkin kalau aku bagi adik-adik yang udah masuk kelas 12 dan bingung mau nyari Jurusan. atau ya mau nyari jurusan apa, terus
suka nih nongkrong-nongkrong, Iya. ngobrol-ngobrol sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Oh gitu. Bahas-bahas politik sampai Oh, bahas-bahas iya, nabi iya, gitu kan, iya, Bang. iya, iya. Ya, Lama cocok kayak lah gitu. masuk sosiologi. Iya iya iya. Cocok berarti ya. Ya, karena nanti belajar juga ada sosiologi agama ya, Kak Dinda. Iya, betul. Oke. Oh, banyak berarti ya. Iya, banyak, Bang. Kayaknya seru sih itu. Iya betul. Seru. Jangan-jangan sampai astronomi bintang segala enggak. Enggak sampai ya. Skill apa sih yang perlu dipunya kita di era digital ini? Anak-anak muda nih skill sosiologi yang perlu dimiliki di era digital. Kan banyak mungkin yang apa ya? Interaksinya bagus di digital aja gitu. Tapi di nyata enggak. Iya. Lebih ke open minded aja sih Bang, sama dalam bertanggung jawab dengan apapun yang diberikan. Sama. Nabata. ada apa mungkin yang apa ya? Ya apa lah kemampuan apa yang perlu? Berani aja kali kita Iya, mungkin ya. skill. Berani. Keberanian aja kali ya untuk bersosialisasi di dunia nyata itu ya. Beda kalau di digital mungkin kita nggak kelihatan langsung kan, Iya. bisa komentar doang gitu. Iya. Tapi kami juga pelajari digital literasi kok Bang. Iya. Iya, Oke digital literasi. iya betul. Berarti itu lebih kemana poinnya? Lebih ke cara interaksi juga yang di sosial media gitu Bang. Lebih ke digital. Jadi kayak mana pola kita berkomunikasi, interaksi kita di sosial media gitu. Oh itu juga diatur sebenarnya ya. Iya. Ya karena apalagi sekarang ada undang-undang ITE kan. Iya. Bahaya kalau interaksinya melanggar aturan. Betul. Iya. Oke deh kalau itu kasih pesan untuk teman-teman Radio People nih. Gimana ya apa ya biar tidak terlarut terbawa apa hiruk pikuk dunia digital ini. Ya, biar jangan kejebak. Kan banyak kan ada kemarin nggak salah mahasiswa juga yang akhirnya terprovokasi gitu kan. Nah, Iya. gimana tuh? Jadi buat teman-teman yang istilahnya kayak introvert gitu ya Bang, cuman berani di media sosial atau berani ngomong cuman di media sosial. Jadi keluarlah dari zona nyamannya gitu. Harus berani berinteraksi langsung sama orang biar tahu bagaimana sih dunia yang beneran tuh gimana. Iya. Oke, Dinda ada pesan mungkin juga untuk Radio People? Mungkin untuk penonton Radio People, mungkin kita harus bijak untuk menggunakan sosial media, Ya. stop cyberbullying, menggunakan sosial media tuh pada umumnya, dan gunakan sosial media tuh dengan positif. Jangan yang kayak kan zaman sekarang juga banyak tuh Bang yang suka menghujat atau Iya. kayak misal kita teman posting apa suka dikomentarin, itu kurang-kurangin. Jadi gunain sosial media itu dengan bijak dan benar. Iya. Karena itu bagian dari sosiologi juga kan? Iya, Bersosialisasi di media sosial gitu ya. iya betul. Oke. Thanks Dinda dan Nabatasip. Nabatasip dingin. Lagi dari cool. lagi nggak enak badan ya Bang. Oh, ini gara-gara kita bahas mantan yang tadi kali. Aduh, teringat. Oke deh, terima kasih ya teman-teman ya. Oke, Bang. 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 Kalian sukses ya. Nanti kalau udah Amin. sukses, kalau sudah jadi anggota dewan mungkin kali ya atau dunia politik. ya, Amin. I wish. harus ada nilai positif yang diubah dari apa ya untuk yang lebih baik lagi lah gitu ya apapun itu. Iya, Entah mungkin betul. kalian di mana di fokus yang kemana bebas lah gitu. Iya. Apa sih? Oke deh kalau gitu kita tutup aja. Sampai jumpa lagi ya dia people. Dadah. Dadah, see you.